Rasa mual itu kembali menghantam ulu hati Sisil, sama persis dengan rasa sakit yang ia rasakan saat terbangun di pagi hari tadi. Namun kali ini, rasa sakit itu bercampur dengan detak jantung yang berdegup jauh lebih kencang karena kebingungan yang mulai menyiksa pikirannya. Ia menyandarkan punggungnya pada jok mobil, menoleh ke arah luar jendela di mana pepohonan tinggi dan rimbun mulai menutup pandangan ke arah kota. Jalanan aspal yang semula lebar kini berganti menjadi jalanan sempit yang menanjak dan berlubang. Sisil memegang perutnya, lalu menatap Bima yang duduk di kursi kemudi dengan wajah yang sangat kaku. Mata suaminya itu lurus menatap ke depan tanpa ada keinginan untuk menoleh sedikit pun, seolah-olah ia sedang membawa beban yang sangat berat di pundaknya. Bima, ini bukan jalan ke rumah sakit yang biasa kita datangi. Ia merasa sesak karena ruang geraknya dibatasi oleh besi dan kaca. Bima akhirnya menarik napas panjang, namun ia tetap tidak menoleh. Ia hanya berkata dengan suara yang sangat rendah, "Duduk diam saja, Sisil. Jangan banyak tanya karena itu tidak akan mengubah apapun yang sudah aku putuskan hari ini." Jawaban itu membuat bulu kuduk Sisil meremang. Ia tidak mengenali suara suaminya sendiri. Suara itu terdengar asing, dingin, dan penuh dengan kepastian yang menakutkan. Sisil terus bertanya, menuntut penjelasan, dan memohon agar mereka berputar arah. Namun Bima seolah-olah sudah tuli terhadap semua perkataannya. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam mendaki, mobil itu akhirnya melambat dan masuk ke sebuah halaman luas yang dipenuhi rumput liar. "Kenapa kita malah naik ke arah pegunungan?" tanya Sisil dengan suara yang berusaha ia jaga agar tetap tenang. Ia berharap suaminya hanya mengambil jalan pintas, atau ada pengalihan arus lalu lintas yang tidak ia ketahui. Namun, Bima tidak menjawab. Tangan pria itu mencengkeram kemudi dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sisil mencoba menarik tuas pembuka pintu. Namun benda itu tidak bergerak sedikit pun. Suara klik yang tajam terdengar, menandakan bahwa Bima baru saja mengaktifkan kunci otomatis dari pusat kendali di dekat tangannya. Sisil mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memajukan tubuhnya, menatap wajah Bima dari samping dengan saksama. "Kenapa pintunya dikunci?" "Bima," jawab aku. "Aku merasa sangat tidak enak badan sekarang. Kita harus sampai ke dokter sebelum sore, bukan malah pergi ke tempat sepi seperti ini." "Jelaskan padaku apa yang sedang terjadi," kata Sisil dengan nada yang mulai meninggi. Ia kembali mencoba menarik pintu mobil, namun hasilnya tetap sama. Bima tetap bungkam, wajahnya seperti tembok yang tidak memiliki emosi. Sisil meraih lengan Bima, mencoba mengguncangnya agar pria itu tersadar dan bicara padanya. Namun Bima justru mempercepat laju kendaraannya. Mobil itu melesat di antara barisan pohon pinus yang rapat, meninggalkan peradaban jauh di belakang mereka. Suasana di dalam mobil menjadi sangat dingin, bukan karena pendingin udara, melainkan karena keheningan yang terasa sangat menekan dada Sisil. "Buka pintunya sekarang juga, Bima. Kamu membuatku takut. Ini sama sekali tidak lucu. Kalau kamu mau bercanda, ini bukan waktu yang tepat karena aku sedang sakit," teriak Sisil sambil memukul dashboard mobil. Di depan mereka berdiri sebuah bangunan besar yang terlihat sangat tua dan terisolasi dari bangunan lainnya. Villa itu memiliki dinding kayu yang sudah mulai menghitam dan jendela-jendela besar yang tertutup rapat. Begitu mobil berhenti total, 2 orang laki-laki berbadan besar keluar dari balik pintu villa. Mereka tidak memakai seragam, hanya pakaian biasa yang terlihat kusam, namun wajah mereka sangat menyeramkan karena tidak ada senyum sedikit pun. Sisil merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia mencoba mencari perlindungan di dekat Bima, namun suaminya itu justru segera keluar dari mobil tanpa mempedulikannya. "Keluar dari mobil sekarang," perintah Bima setelah membukakan pintu untuk Sisil dari luar. Sisil menggelengkan kepala dengan kuat. Ia mencengkeram jok mobil seolah-olah itu adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki. "Aku tidak mau keluar." "Tempat apa ini? Siapa mereka?" "Bima, ayo kita pulang sekarang juga. Aku mohon padamu," isak Sisil. Namun, salah satu orang asing itu mendekat dan langsung menarik lengan Sisil dengan kasar. Tenaga orang itu sangat kuat sehingga Sisil tidak mampu melawan. Ia dipaksa turun dari mobil.
Kakinya terseret di atas tanah yang becek. Sisil berteriak memanggil nama Bima, berharap suaminya akan menolongnya, atau setidaknya menghentikan tindakan kasar orang itu. Namun Bima hanya berdiri diam di samping mobil sambil melihat Sisil diseret menuju pintu masuk villa yang terbuka lebar. "Bima, tolong aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila." Teriak Sisil saat ia dibawa masuk ke dalam ruangan yang gelap dan berbau apa. Ruangan itu hanya berisi sebuah kursi kayu dan satu tempat tidur tua di pojok ruangan. Orang asing itu mendorong Sisil hingga terjatuh di atas lantai yang dingin, lalu segera keluar dan mengunci pintu dari luar dengan suara dentuman kayu yang keras. Sisil segera berlari ke arah pintu, menggedornya dengan seluruh tenaga yang tersisa. Ia bisa mendengar langkah kaki Bima mendekat ke arah pintu dari balik sana. "Bima, buka pintunya. Kamu tahu kan kalau orang-orang akan mencariku? Teman-temanku, keluargaku, mereka pasti akan sadar kalau aku hilang. Kamu tidak akan bisa lolos dari ini. Mereka akan datang ke sini dan menangkapmu," ancam Sisil dengan suara yang bergetar karena amarah dan ketakutan. Keheningan sempat tercipta selama beberapa detik sebelum suara Bima terdengar dari balik pintu. "Tidak akan ada yang mencarimu, Sisil. Aku sudah mengatur semuanya dengan sangat rapi sehingga mereka pikir kamu sedang pergi berobat ke tempat yang jauh dan tenang. Kamu akan tetap di sini sampai aku memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya," ucap Bima dengan nada yang sangat datar, seolah-olah ia sedang membicarakan hal yang sangat remeh. Sisil terduduk lemas di balik pintu, menyandarkan kepalanya pada kayu yang kasar. Ia tidak percaya bahwa pria yang selama ini tidur di sampingnya bisa melakukan hal sekejam ini. Setiap kata yang diucapkan Bima terasa seperti jarum yang menusuk batinnya. Ia merasa terperangkap dalam sebuah situasi yang sama sekali tidak ia pahami ujung pangkalnya. Sisil memeluk lututnya di tengah ruangan yang remang-remang itu. Ia menatap ke sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri, namun jendela di ruangan itu dipaku, mati dengan papan kayu yang tebal. Suara mesin mobil Bima terdengar menjauh, menandakan bahwa pria itu telah pergi dan meninggalkannya bersama orang-orang asing yang menjaganya di luar. Rasa sakit di perutnya kembali muncul, namun kali ini rasa takut yang ia rasakan jauh lebih mendominasi. Ia bertanya-tanya dalam hati, kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga diperlakukan seperti binatang peliharaan yang dibuang. Tensi batinnya semakin memuncak saat menyadari bahwa ia benar-benar sendirian di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Setiap suara gesekan dahan pohon di luar dinding villa terdengar seperti langkah kaki yang mengintainya. Sisil merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang lebih buruk dari sekadar penyekapan ini, namun ia tidak tahu apa itu. Kegelapan mulai merayap masuk ke dalam ruangan seiring dengan tenggelamnya matahari, meninggalkan Sisil dalam ketidakpastian yang sangat menyiksa jiwanya. Bagaimana menurut Anda? Apakah ketegangan batin Sisil di dalam villa ini sudah cukup terasa? Atau Anda ingin saya memperdalam bagian interaksinya dengan penjaga sebelum Bima pergi? Sisil masih terduduk di lantai yang dingin saat suara kunci pintu kembali berputar. Ia segera bangkit, berharap itu adalah Bima yang datang untuk melepaskannya karena rasa bersalah. Namun, ketika pintu terbuka, langkah kakinya membeku. Sosok yang berdiri di ambang pintu bukanlah Bima, melainkan seorang wanita yang memakai baju berwarna merah menyala. Sisil mengerjapkan mata berkali-kali, merasa bahwa penglihatannya sedang bermasalah akibat rasa takut yang berlebihan. Wanita itu memiliki bentuk wajah yang sama persis dengannya. Bentuk hidung, lekuk bibir, bahkan tahi lalat kecil di dekat telinga mereka berada di posisi yang identik. "Siapa kamu? Kenapa wajahmu bisa seperti itu?" tanya Sisil dengan suara yang nyaris hilang. Ia melangkah mundur, hingga punggungnya menabrak dinding kayu yang kasar. Wanita itu tidak menjawab dengan segera. Ia justru melangkah masuk ke dalam kamar dengan gaya yang sangat anggun, lalu melipat tangan di depan dada sambil menatap Sisil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu, sebuah senyum yang terlihat sangat sinis dan penuh kemenangan. "Namaku Vanya. Aku tahu kamu pasti sangat terkejut melihatku, Sisil, tapi aku sudah melihat fotomu setiap hari selama 4 tahun terakhir ini.
Jawab wanita itu dengan suara yang juga sangat mirip dengan suara Sisil. Sisil menggelengkan kepala. Ia merasa otaknya tidak mampu memproses apa yang sedang terjadi. 4 tahun adalah waktu yang sangat lama, bahkan lebih lama dari masa pernikahannya dengan Bima yang baru berjalan 2 tahun. Apa maksudmu dengan 4 tahun? Aku tidak pernah mengenalmu, kata Sisil dengan napas yang mulai memburu. Fanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat tajam di dalam ruangan yang sunyi itu. Ia berjalan mendekati tempat tidur tua dan duduk di sana dengan santai. Tentu saja kamu tidak mengenalku. Bima menyembunyikan aku dengan sangat baik. Aku adalah kekasihnya, Sisil. Jauh sebelum dia bertemu denganmu, dia sudah menjadi milikku. Kami sudah bersama selama 4 tahun. Bahkan saat dia mengucap janji suci di depan pendeta bersamamu, dia sebenarnya sedang memikirkan aku. Ucap Fanya tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Kata-kata itu terasa seperti hantaman keras di dada Sisil. Ia merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Pintu kembali terbuka lebar dan Bima masuk ke dalam ruangan. Ia tidak lagi menunjukkan wajah bingung atau sedih. Kali ini Bima berdiri di samping Fanya dan tanpa ragu merangkul pundak wanita itu di depan mata Sisil. Sisil menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Bima, apa yang dia katakan itu benar? Kamu berselingkuh dariku selama ini? Tanya Sisil dengan air mata yang mulai mengalir. Bima menarik napas panjang, lalu menatap Sisil dengan pandangan yang sangat dingin, seolah-olah Sisil adalah orang asing yang tidak berguna. Ini bukan sekadar selingkuh, Sisil. Ini adalah rencana yang sudah kami susun sejak lama. Kamu harus sadar diri. Aku menikahimu bukan karena cinta. Kamu itu janda kaya raya yang punya banyak aset. Di zaman sekarang mencari kerja itu sangat sulit. Aku tidak mau menghabiskan hidupku dengan bekerja keras dari pagi sampai malam hanya untuk gaji yang tidak seberapa, ujar Bima dengan nada yang sangat lugas. Sisil merasa mual mendengar pengakuan itu. Jadi kamu hanya mengincar hartaku? Hanya karena itu kamu membohongiku selama 2 tahun ini? Tanya Sisil dengan suara bergetar. Ia mencoba menerjang Bima, namun Fanya dengan cepat berdiri dan mendorong bahu Sisil hingga wanita itu kembali terduduk di lantai. Jangan kasar, Sisil. Kamu harusnya berterima kasih karena kami membiarkanmu hidup sampai detik ini. Bima menikahimu karena itu adalah jalan pintas paling cepat untuk menjadi kaya. Kamu punya rumah, punya tanah, dan punya simpanan yang sangat banyak. Semua itu adalah tiket kami untuk hidup mewah, tanpa perlu memeras keringat. Tambah Fanya sambil merapikan rambutnya, yang terlihat sangat mirip dengan potongan rambut Sisil. Bima melangkah maju dan berlutut di depan Sisil, namun tangannya tidak menyentuh Sisil dengan lembut. Ia hanya ingin memastikan Sisil mendengarkan setiap kalimatnya. Sekarang, tugasmu sudah selesai. Fanya akan mengambil alih posisimu. Dia sudah mempelajari semua gerakanmu, cara bicaramu, bahkan cara kamu memakai riasan wajah. Mulai besok, tidak akan ada lagi Sisil yang asli di rumah itu. Fanya yang akan pulang bersamaku, dan semua orang akan mengira dia adalah kamu. Jelas Bima dengan wajah yang tampak sangat puas. Sisil menatap kedua orang di depannya dengan rasa ngeri yang luar biasa. Kalian gila, orang-orang akan tahu. Mereka akan melihat perbedaannya, teriak Sisil. Namun Fanya hanya tersenyum lebar dan mulai mempraktikkan gaya bicara Sisil yang sangat lembut, membuat Sisil merasa seolah-olah ia sedang melihat cermin yang bisa bicara sendiri. Kami sudah menyiapkan segalanya, Sisil. Surat-surat kuasa, tanda tangan, semuanya sudah dipelajari oleh Fanya. Kamu akan tetap di sini, di villa terpencil ini, sampai semua asetmu berpindah tangan ke atas namaku. Setelah itu, kamu bukan lagi urusan kami, kata Bima sambil berdiri kembali. Ia memberikan kode kepada Fanya untuk segera keluar dari ruangan itu. Bima berjalan menuju pintu, diikuti oleh Fanya yang sempat menoleh ke arah Sisil dan melambaikan tangan dengan gerakan yang sangat mengejek. Sisil ingin berteriak, ingin mengejar mereka, namun kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Ia melihat pintu itu tertutup kembali dan mendengar suara gembok yang dikunci dengan sangat rapat. Di dalam kegelapan yang kembali menyelimuti ruangan, Sisil merasa batinnya tercabik-cabik.
Ia menyadari bahwa keberadaannya kini sudah dianggap mati oleh orang-orang yang paling ia percayai. Rasa takut akan masa depan yang tidak pasti mulai merayap di pikirannya, meninggalkan sebuah pertanyaan besar yang terus berputar tentang bagaimana ia bisa keluar dari jebakan yang begitu rapi ini. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam dadanya, sebuah perasaan bahwa rencana Bima dan Fanya baru saja dimulai, dan ia hanyalah pion yang sudah tidak berharga lagi. Rasa sesak di dada Sisil seolah berpindah ke dalam ruangan luas di dalam villa, saat Bima mengeluarkan sebuah kotak kayu berisi peralatan potong rambut dan beberapa botol cairan kimia. Fanya duduk dengan tenang di atas kursi kayu, menatap pantulan dirinya di sebuah cermin besar yang baru saja dibawa masuk oleh salah satu penjaga. Bima berdiri di belakang Fanya, memegang gunting perak yang berkilat terkena cahaya lampu ruangan yang kuning temaram. Sisil hanya bisa menyaksikan dari sudut ruangan dengan tangan terikat, melihat bagaimana suaminya mulai memotong helai demi helai rambut panjang Fanya, agar memiliki panjang yang benar-benar sama dengan rambut miliknya. Jangan bergerak sedikit pun, Fanya. Aku harus memastikan potongan di bagian belakang ini sedikit melengkung ke dalam, persis seperti gaya rambut Sisil saat dia pergi ke pesta bulan lalu, kata Bima dengan nada yang sangat serius. Ia bekerja dengan sangat teliti, seolah-olah sedang mengerjakan sebuah karya seni yang sangat berharga. Potongan rambut Fanya jatuh berserakan di lantai, menciptakan pemandangan yang membuat Sisil merasa jiwanya sedang dipreteli perlahan-lahan. Setelah selesai memotong, Bima mulai mengoleskan cairan pewarna rambut yang berbau tajam ke kepala Fanya. Bau kimia itu memenuhi ruangan, membuat hidung Sisil terasa perih. Warna coklat gelap ini akan menutupi warna rambut aslimu yang terlalu terang. Sisil selalu memakai warna ini agar terlihat lebih dewasa dan berwibawa di depan rekan bisnisnya. Lanjut Bima, sambil meratakan cairan itu dengan sisir kecil. Fanya hanya diam, menikmati setiap sentuhan tangan Bima di kepalanya. Ia sesekali melirik ke arah Sisil melalui cermin, memberikan tatapan yang seolah mengatakan bahwa dalam hitungan jam, identitas Sisil akan sepenuhnya berpindah tangan. Setelah proses pewarnaan selesai dan rambut Fanya dikeringkan, transformasi itu terlihat begitu sempurna. Kini, dua orang wanita dengan wajah dan rambut yang identik berada di dalam satu ruangan, namun hanya satu yang memiliki kebebasan. Sempurna. Sekarang pakailah baju ini. Ini adalah pakaian yang Sisil siapkan untuk pergi ke rumah sakit pagi tadi. Perintah Bima sambil menyerahkan sebuah blus berwarna biru muda yang sangat disukai Sisil. Fanya segera mengganti pakaiannya di depan mereka tanpa rasa malu sedikit pun. Begitu pakaian itu melekat di tubuhnya, Fanya berdiri di depan Sisil dan memutar tubuhnya perlahan. Bagaimana menurutmu, Sisil? Apakah aku sudah terlihat cukup pantas untuk memeluk anakmu dan mengambil semua hartamu? Tanya Fanya dengan nada yang sangat datar, namun menusuk. Sisil hanya bisa memalingkan wajah, tidak sanggup melihat kembarannya yang palsu itu bersiap pergi menemui buah hatinya. Beberapa jam kemudian, mobil Bima sudah terparkir di halaman rumah sakit swasta tempat Kila, anak perempuan Sisil, sedang dirawat. Fanya turun dari mobil dengan langkah yang dibuat sedikit terburu-buru, meniru cara jalan Sisil saat sedang cemas. Bima berjalan di sampingnya, sesekali membisikkan instruksi tentang posisi kamar dan nama perawat yang biasanya berjaga. Mereka masuk ke dalam gedung rumah sakit yang dingin dan berbau obat-obatan. Di dalam kamar perawatan nomor 302, Kila sedang duduk di atas tempat tidur sambil memainkan boneka beruangnya. Bocah kecil itu menoleh saat mendengar pintu terbuka. "Mama, Mama baru datang?" tanya Kila dengan suara kecil yang terdengar serak. Fanya segera mendekat dan duduk di pinggir tempat tidur, lalu mengusap kepala Kila dengan gerakan yang kaku. "Iya sayang, Mama baru selesai urusan pekerjaan di kantor. Maaf ya, Mama agak terlambat menjengukmu hari ini," jawab Fanya. Ia mencoba melembutkan suaranya agar terdengar seperti suara ibu yang penuh kasih sayang. Kila menatap wajah Fanya dengan sangat lama. Matanya yang besar tampak mencari sesuatu yang biasanya ia temukan di wajah ibunya. Bocah itu tidak segera memeluk Fanya. Ia justru sedikit menarik diri ke arah bantal. "Kenapa Mama pakai parfum yang berbeda? Biasanya Mama bau bunga melati. Sekarang baunya seperti obat rambut yang menyengat,"
kata Kila sambil mengendus udara di sekitar Fanya. Bima yang berdiri di dekat pintu segera menyela untuk menutupi kesalahan itu. Itu karena Mama tadi mampir ke salon sebentar untuk merapikan rambutnya sebelum kesini, Kila. Mama ingin terlihat cantik saat bertemu kamu. Kamu tidak suka rambut baru, Mama? Tanya Bima dengan senyum yang dipaksakan. Kila terdiam sebentar, lalu menunduk menatap bonekanya kembali. Suka, tapi wajah Mama hari ini terlihat galak. Mata Mama tidak tersenyum seperti biasanya, ucap Kila dengan jujur. Fanya sedikit tersentak mendengar ucapan anak kecil itu, namun ia segera menguasai diri. Ia mengambil kotak bekal yang ada di atas meja dan membukanya. Mama hanya sangat lelah karena banyak pekerjaan, Kila. Sekarang ayo makan dulu agar kamu cepat sembuh dan bisa pulang ke rumah bersama Mama dan Papa Bima, kata Fanya sambil menyuapkan sesendok bubur ke mulut Kila. Meski merasa ada yang aneh, Kila akhirnya menerima suapan itu dan mulai bercerita tentang kegiatannya selama di rumah sakit. Bima memperhatikan dari kejauhan dengan perasaan puas. Ia melihat bahwa rencana ini berjalan cukup lancar meski ada kecurigaan-kecurigaan kecil dari sang anak. Seorang perawat masuk ke dalam ruangan untuk mengecek cairan infus Kila. Perawat itu menyapa Fanya dengan ramah, menganggapnya sebagai ibu kandung Kila yang asli. Ibu Sisil terlihat segar dengan potongan rambut baru ini. Kila dari tadi menanyakan ibu terus. Syukurlah ibu sudah bisa datang, kata perawat itu sambil mencatat sesuatu di papan informasi medis. Fanya hanya mengangguk sopan dan memberikan jawaban singkat agar tidak banyak bicara yang bisa memicu kesalahan informasi. Sandiwara itu terus berlanjut di bawah pengawasan ketat Bima, yang tidak pernah melepaskan pandangannya dari Fanya sedikit pun. Saat waktu kunjungan hampir habis, Bima mengajak Fanya untuk segera meninggalkan rumah sakit dengan alasan ada pertemuan penting lainnya. Kila melambaikan tangan dengan wajah yang masih terlihat bingung, menatap punggung ibunya yang palsu itu hingga menghilang di balik pintu. Di dalam lift menuju parkiran, Fanya menarik napas lega. Anak itu sangat teliti. Hampir saja aku melakukan kesalahan karena masalah bau parfum ini, bisik Fanya kepada Bima. Bima hanya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang untuk melenyapkan sosok Sisil yang asli. Tensi batin kembali memuncak saat mereka menyadari bahwa meski satu tahap berhasil dilewati, masih banyak mata yang harus mereka kelabuhi di luar sana. Rasa belum selesai itu menggantung di antara mereka, membuat suasana di dalam mobil kembali menjadi sunyi dan penuh rahasia yang tersimpan rapat. Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke bagian di mana Sisil mencoba mencari celah untuk melarikan diri dari villa tersebut? Sisil meringkuk di pojok ruangan yang pengap, memeluk kedua lututnya dengan sangat erat saat suara derap langkah sepatu bot Bima kembali bergema di lorong kayu villa tersebut. Pintu kayu yang berat itu terbuka dengan sentakan kasar, membiarkan cahaya lampu lorong yang kuning redup masuk ke dalam kamar yang gelap gulita. Bima berdiri di sana dengan angkuh, memegang sebuah map kulit berwarna hitam dan sebuah pena perak. Wajah pria itu tidak lagi menunjukkan kelembutan yang dulu sering Sisil lihat di rumah mereka. Kini, hanya ada tatapan mata yang sangat dingin dan kosong, seolah-olah semua rasa kemanusiaan telah hilang dari dalam dirinya. Sisil merangkak mendekat dengan susah payah, air matanya sudah mengering dan meninggalkan bekas yang kaku di pipinya, yang mulai terlihat sangat pucat. Bima, aku mohon padamu dengan sangat. Biarkan aku bertemu dengan Kila satu kali saja. Dia masih sangat kecil, dia pasti sangat membutuhkanku sekarang. Aku akan memberikan semuanya padamu, Bima. Ambil saja semua rumah, semua tanah, dan seluruh isi rekening bank milikku tanpa sisa. Aku tidak butuh uang atau harta itu lagi. Ambil saja semuanya asalkan aku bisa pergi dari sini dan membawa Kila bersamaku ke tempat yang jauh, isak Sisil dengan suara yang sangat parau. Ia mencoba menjangkau ujung celana Bima dengan tangannya yang gemetar, namun pria itu dengan cepat mundur selangkah. Bima menghindari sentuhan Sisil seolah-olah wanita itu adalah kotoran yang sangat menjijikkan dan tidak layak untuk disentuh. Bima mendengus pelan sambil mulai membuka map yang ia bawa. Kamu pikir aku ini orang bodoh, Sisil? Jika aku melepaskanmu sekarang,
Hal pertama yang akan kamu lakukan adalah lari sekuat tenaga ke kantor polisi terdekat dan melaporkan semua kejadian ini. Aku tidak akan membiarkan rencana yang sudah disusun dengan sangat rapi oleh Vanya, dan aku hancur berantakan hanya karena rasa kasihan yang tidak ada gunanya. Harta itu memang akan menjadi milikku sepenuhnya, tetapi aku butuh prosedur yang sah menurut hukum agar tidak ada satupun orang yang menaruh curiga di kemudian hari, kata Bima dengan nada bicara yang sangat tenang namun terasa sangat mematikan di telinga Sisil. Bima kemudian meletakkan beberapa lembar dokumen di atas lantai kayu, tepat di hadapan Sisil yang masih terduduk lemas. Tanda tangani semua dokumen ini sekarang juga tanpa banyak bicara. Ini adalah surat-surat pengalihan aset, surat kuasa, dan beberapa dokumen penting lainnya yang aku butuhkan. Jangan pernah mencoba untuk melawan atau menolak. Jika kamu tidak ingin ada hal yang sangat buruk terjadi pada dirimu di dalam ruangan ini, perintah Bima dengan nada yang sangat menekan. Sisil menatap lembaran kertas itu dengan tangan yang bergetar hebat karena rasa takut yang luar biasa. Ia merasa seolah sedang dipaksa untuk menandatangani surat kematiannya sendiri. Dengan penuh keterpaksaan dan di bawah tatapan tajam yang mengintimidasi dari Bima, Sisil meraih pena itu lalu membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar kertas yang diminta oleh suaminya. Setelah selesai, Bima segera menarik kembali dokumen-dokumen itu dan memeriksanya satu persatu dengan sangat teliti. Senyum puas yang sangat tipis muncul di sudut bibir Bima saat melihat tanda tangan itu sudah lengkap. Ia kemudian mengeluarkan satu lembar kertas lagi dari saku jasnya dan melemparkannya tepat ke pangkuan Sisil yang sedang menangis. Karena kamu sudah mau bekerja sama dengan baik, aku akan memberitahumu satu berita yang sangat bagus. Dengan tanda tanganmu di dokumen tadi, ditambah dengan berkas-berkas yang sudah aku siapkan dengan bantuan orang dalam sebelumnya, kita sekarang sudah resmi bercerai secara hukum. Kamu bukan lagi istriku, dan kamu sama sekali tidak punya hak apapun atas rumah atau aset yang sekarang sudah dikelola sepenuhnya oleh Sisil yang baru di kota, ucap Bima dengan nada yang sangat kejam. Sisil terbelalak lebar, ia merasa seolah jantungnya berhenti berdetak saat itu juga. Proses yang begitu cepat, rapi, dan sepihak itu membuktikan betapa matang dan jahatnya rencana yang telah disusun oleh suaminya selama ini. Sisil mulai berteriak dengan suara histeris, ia memukul-mukul lantai kayu dengan kedua tangannya sampai memerah. Kamu benar-benar seorang iblis, Bima. Kila tidak akan pernah memaafkanmu jika suatu saat nanti dia tahu apa yang telah kamu lakukan pada ibu kandungnya sendiri, teriak Sisil dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Bima segera berjongkok di depan Sisil, lalu mencengkeram rahang wanita itu dengan sangat kuat, menggunakan satu tangan hingga Sisil meringis kesakitan karena tekanan jarinya. Mata Bima menatap langsung ke dalam mata Sisil dengan sorot yang penuh dengan ancaman yang sangat nyata. Dengarkan aku baik-baik dan jangan pernah lupakan ini, Sisil. Jika kamu menolak untuk makan, jika kamu mencoba untuk kabur dari villa ini, atau jika kamu tidak mau berhenti berteriak seperti orang gila, aku tidak akan segan-segan untuk menghentikan seluruh pengobatan Kila di rumah sakit. Kamu tentu tahu sendiri betapa mahalnya biaya perawatan intensif untuknya, bukan? Hanya dengan satu perintah dariku melalui telepon, dokter akan segera menghentikan semua bantuan alat medis dan obat-obatan untuk anakmu. Jadi, jadilah tawanan yang sangat penurut jika kamu masih ingin melihat anakmu tetap bernapas, bisik Bima tepat di depan wajah Sisil. Sisil seketika terdiam 1000 bahasa, seluruh tubuhnya terasa lemas dan kehilangan tenaga seolah semua tulangnya telah dilolosi. Ancaman yang menyangkut nyawa Kila adalah pukulan paling telak yang mematikan seluruh keberanian dan sisa harga diri yang ia miliki. Bima berdiri kembali dengan tenang, merapikan kemejanya yang sedikit kusut, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut tanpa menoleh lagi. Suara gembok besi yang dikunci dengan sangat rapat dari luar menjadi penutup pertemuan mereka sore itu. Sisil hanya bisa terisak dalam diam, menyadari bahwa ia kini benar-benar terjepit di antara keinginan untuk hidup dan keselamatan anaknya. Tensi batinnya terasa sangat menyesakan. Ia merasa ada badai yang lebih besar yang sedang menantinya di balik kegelapan ruangan itu.
Sebuah perasaan belum selesai yang terus menghantui pikirannya tentang apa yang akan dilakukan Bima selanjutnya terhadap Kila di rumah sakit. Dapatkah saya bantu mengembangkan detail ketegangan batin Sisil saat ia mulai menyusun rencana dalam diam di dalam selnya tersebut? Bima melangkah keluar dari villa dengan perasaan sangat puas. Ia merapikan map hitam di ketiaknya seolah-olah baru saja memenangkan sebuah medali emas. Di dalam mobil, Vanya sudah menunggu sambil mengoleskan lipstik merah ke bibirnya, sangat tenang dan sangat mirip dengan Sisil. Namun, saat Bima baru saja hendak memutar kunci kontak, ponsel di saku jasnya bergetar dengan sangat keras. Layar ponsel itu tidak menampilkan nama, hanya deretan angka asing yang tidak dikenal. Bima mengernyitkan dahi, lalu menggeser tombol hijau dan menempelkan benda itu ke telinganya, tanpa rasa curiga sedikit pun. "Halo, siapa ini?" tanya Bima dengan suara yang masih terdengar sombong. Keheningan terjadi selama beberapa detik di seberang sana. Hanya terdengar suara napas yang berat dan teratur. Kemudian, sebuah suara pria yang berat dan serak mulai terdengar, menyebutkan nama lengkap Bima beserta alamat villa terpencil yang baru saja ia tinggalkan. Bima seketika terdiam, tangannya yang memegang kemudi mulai terasa dingin. Suara di telepon itu mulai merinci semua kejadian sejak pagi tadi, mulai dari penculikan Sisil di jalan pegunungan, proses penyekapan di dalam kamar atas, hingga detail mengenai keberadaan Vanya yang sedang duduk di sampingnya saat ini. "Aku tahu apa yang kamu lakukan pada istrimu, Bima. Aku juga tahu bahwa wanita di sampingmu itu bukan Sisil yang asli. Kalian berdua melakukan pekerjaan yang sangat kotor hanya demi harta janda kaya itu. Aku punya rekaman suara saat kamu mengancam nyawa anak kecil di rumah sakit tadi. Bayangkan apa yang akan dilakukan polisi jika mereka mendengar betapa teganya seorang ayah tiri mengancam akan mencabut alat medis anaknya sendiri." Ucap suara misterius itu dengan nada yang sangat tenang namun penuh dengan intimidasi. Bima merasa seolah-olah ada air es yang disiramkan ke punggungnya. Ia menoleh ke arah Vanya dengan wajah yang pucat pasi, membuat wanita itu ikut merasa cemas dan segera menutup cermin kecilnya. "Siapa kamu? Apa maumu dariku? Jangan main-main denganku atau kamu akan menyesal," teriak Bima dengan suara yang bergetar hebat karena panik yang mulai menyerang. Pria di seberang telepon itu tertawa pendek, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan. "Aku tidak mau banyak hal, Bima. Aku hanya butuh uang tebusan sebesar 500 juta rupiah dalam bentuk tunai. Jangan coba-coba menggunakan transfer bank atau cek yang bisa dilacak. Aku ingin uang itu ada di tanganku besok malam sebelum jam 12. Jika uang itu tidak ada, maka semua bukti kejahatanmu akan sampai ke meja penyidik kepolisian, dan kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi." Ancam orang tersebut sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Bima membanting ponselnya ke atas dashboard mobil, hingga benda itu terpental ke lantai. Napasnya memburu, keringat dingin mulai membasahi dahi dan telapak tangannya. Vanya segera memegang lengan Bima dengan kuat. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi dengan raut ketakutan yang luar biasa. "Ada apa, Bima? Siapa yang menelepon? Kenapa kamu terlihat seperti melihat hantu?" tanya Vanya dengan rentetan pertanyaan yang tidak sabar. Bima memukul kemudi mobil dengan keras, menimbulkan suara klakson yang memecah kesunyian hutan pinus di sekitar mereka. "Ada orang yang tahu semuanya, Vanya. Seseorang mengawasi kita sejak awal. Dia tahu tentang kamu, dia tahu tentang villa ini, dan dia punya bukti ancamanku pada Kila. Dia minta uang 500 juta rupiah cash besok malam. Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu secepat ini? Rekening Sisil belum sepenuhnya bisa aku akses secara tunai dalam jumlah besar tanpa verifikasi yang rumit di bank," teriak Bima dengan mata yang melotot lebar karena kalap. Vanya terdiam sejenak. Ia mencoba berpikir keras di tengah kepungan rasa takut yang mulai melumpuhkan logikanya. "Uang perusahaan, Bima. Kamu harus mendesakku, maksudku mendesak Sisil, untuk segera mengambil dana darurat di brankas kantor besok pagi. Sebagai pemilik sah, aku bisa memberikan alasan bahwa itu untuk biaya pengobatan tambahan Kila atau investasi mendesak. Kita tidak punya pilihan lain. Jika orang ini melapor ke polisi,
Semua rencana kita untuk menguasai aset Sisil akan hancur total, dan kita berdua akan tamat, ujar Fanya dengan suara yang mendesak. Bima mengangguk-angguk cepat, ia segera menyalakan mesin mobil dan memacunya dengan kecepatan tinggi meninggalkan area villa, seolah-olah sedang dikejar oleh bayangan yang tidak terlihat. Sementara itu, jauh di dalam kamar gelap di lantai atas villa, Sisil masih terduduk lemas di lantai yang keras. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Ia tidak tahu bahwa para penculiknya kini sedang terjepit dalam ketakutan yang sama besarnya dengan apa yang ia rasakan. Sisil menatap pintu kayu yang terkunci, rapat dengan pandangan yang kosong. Perasaan belum selesai itu masih menggantung sangat kuat di dalam hatinya. Sebuah firasat bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di kegelapan malam. Ia merasa kepastian nasibnya kini berada di tangan takdir yang tidak bisa ia kendalikan sama sekali. Tensi batinnya terus menegang seiring dengan suara jangkrik yang semakin nyaring, meninggalkannya dalam kesendirian yang mencekam tanpa tahu apakah esok pagi ia masih bisa melihat matahari atau tidak. Suasana di dalam kantor pusat perusahaan milik Sisil terasa sangat sunyi saat Bima dan Fanya melangkah masuk dengan terburu-buru. Bima terus menoleh ke arah belakang, memastikan tidak ada orang yang mengikuti mereka. Sementara Fanya berusaha mengatur napas agar tidak terlihat terlalu panik di depan para karyawan. Mereka segera masuk ke dalam ruang kerja pribadi Sisil dan mengunci pintu dari dalam. Bima menunjuk ke arah brankas besar yang tertanam di dinding di balik lukisan pemandangan. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, Fanya mencoba memasukkan kode angka yang sudah ia pelajari dari catatan rahasia Bima. Cepat, Fanya. Waktu kita tidak banyak. Pemeras itu bisa saja menelepon lagi kapan saja, bisik Bima dengan nada yang sangat mendesak. Setelah 3 kali percobaan yang salah karena gugup, pintu brankas akhirnya terbuka dengan suara klik yang pelan. Di dalamnya tumpukan uang tunai dalam pecahan Rp100.000 tersusun sangat rapi. Tanpa membuang waktu, Bima menarik sebuah tas besar dan mulai memasukkan semua uang itu ke dalamnya. Mereka merasa kemenangan sudah di depan mata, namun tiba-tiba lampu di ruangan itu padam secara serentak. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya menyisakan cahaya redup dari celah jendela. Bima, kenapa lampunya mati? Apa yang terjadi? Tanya Fanya dengan suara yang melengking karena ketakutan. Sebelum Bima bisa menjawab, sebuah layar televisi besar di sudut ruangan menyala dengan sendirinya, menampilkan rekaman video langsung dari dalam villa. Di layar itu, terlihat pintu kamar tempat Sisil disekap terbuka lebar. 2 orang polisi berpakaian lengkap masuk ke dalam ruangan dan segera melepaskan ikatan Sisil. Sisil tampak menangis lega saat dipeluk oleh seorang pria yang sangat dikenal oleh Bima. Itu adalah pengacara pribadi keluarga Sisil yang selama ini Bima kira sedang berada di luar negeri. Pintu ruang kerja tiba-tiba didobrak dari luar. Lampu ruangan kembali menyala terang benderang, menampakkan belasan petugas kepolisian yang sudah menodongkan senjata ke arah Bima dan Fanya. Di tengah barisan polisi itu berdiri Sisil yang asli. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan penuh dengan ketegasan yang luar biasa. Sisil melangkah maju, menatap Bima, dan kembarannya dengan pandangan yang sangat tenang, namun sangat merendahkan. Di samping Sisil, berdiri pria misterius yang menelepon Bima tadi malam, yang ternyata adalah kepala keamanan perusahaan yang telah bekerja sama dengan Sisil sejak awal kecurigaan muncul. Kamu pikir aku sebodoh itu, Bima? Aku sudah tahu tentang hubunganmu dengan Fanya sejak 1 tahun yang lalu. Aku sengaja membiarkanmu merasa menang, agar aku bisa mengumpulkan semua bukti kejahatanmu, termasuk surat-surat palsu yang kamu paksa aku tanda tangani di villa itu, ucap Sisil dengan suara yang sangat stabil. Bima jatuh terduduk di atas tumpukan uang yang berserakan di lantai. Wajahnya hancur oleh rasa malu dan kekalahan yang telak. Fanya mencoba bersembunyi di belakang Bima, namun polisi segera memborgol tangan mereka berdua dengan sangat kuat. Sisil mengambil tas berisi uang itu dan menyerahkannya kepada petugas sebagai barang bukti tambahan. Kila sudah aman di rumah sakit lain yang jauh dari jangkauanmu. Mulai hari ini, namamu akan dihapus dari seluruh sejarah hidupku. Kalian berdua akan menghabiskan waktu yang sangat lama di penjara atas penculikan, pemerasan,
dan percobaan pencurian aset. Lanjut Sisil. Polisi menarik Bima dan Vanya keluar dari ruangan di bawah tatapan tajam seluruh karyawan yang sudah berkumpul di lobi. Bima hanya bisa menunduk lesu, menyadari bahwa seluruh rencana jahatnya justru menjadi lubang kubur bagi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, suasana di kamar rumah sakit Kila terasa sangat hangat dan penuh dengan cahaya matahari pagi. Sisil duduk di samping tempat tidur Kila, menyuapi anaknya dengan penuh kasih sayang. Kila tertawa riang saat melihat ibunya kembali tersenyum seperti dulu. Tidak ada lagi bau parfum kimia yang menyengat, hanya ada bau bunga melati yang sangat menenangkan dari tubuh Sisil. Sisil menatap ke arah jendela, melihat langit biru yang cerah dan merasa beban berat di dadanya telah hilang sepenuhnya. Keadilan telah ditegakkan, dan ia siap memulai hidup baru yang jauh lebih aman bersama putri tercintanya. Sisil memeluk Kila dengan sangat erat, merasakan detak jantung anaknya yang sehat dan kuat. Ia tahu bahwa perjalanan berat ini